Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dalam renungan STT Saint Paul Bandung pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman. Berkati setiap kami yang mendengarkan renungan firman ini ya Tuhan. Akan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu memakai setiap kami untuk kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita hampir kurang lebih masuk 2 minggu di tahun 2023. Ada banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2022. Baik itu bersama dengan sahabat kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan siapapun yang kita boleh lewati bersama-sama di tahun 2022. Saya tidak tahu apa menjadi pengalaman kita bersama, pahit, manis, suka duka yang kita lewati, sukacita yang boleh kita lewati di tahun 2022. Kita bersyukur kalau kita boleh masuk di tahun 2023 ini dengan begitu banyak hal yang akan kita lewati ke depan. Bahkan mungkin kita sering berkata, saya pengen mengulang kembali di tahun 2022, namun hal itu tidak mungkin. Kita akan melangkah di tahun 2023 dengan begitu banyak kejutan-kejutan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam renungan kita dari STT Saint Paul Bandung. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang kedua. Tapi saya lebih fokus di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada yang dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah akan menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Dengan demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam dirinya selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini merupakan firman dari Paulus. Dia dipanggil oleh Allah menjadi seorang rasul Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat kisah di dalam Korintus ini, ada beberapa hal yang terjadi di dalam peristiwa ini. Kita melihat ada begitu banyak orang-orang percaya
yang ada di dalam kota Korintus pada saat itu. Namun ada hal yang sangat menarik bagi kita untuk kita perhatikan. Ternyata di dalam bagian ini Bapak Ibu, ada satu perpecahan yang terjadi di antara mereka. Sehingga muncullah seorang Rasul Paulus yang ingin hadir di tengah-tengah mereka untuk mengingatkan bahkan menegur mereka pada saat itu. Kita tahu bahwa Korintus ini merupakan pusat perdagangan dan industri pada zaman abad pertama. Jemaat di Korintus ini merupakan jemaat majemuk, yaitu mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Pada saat itu di tengah-tengah mereka terjadi perpecahan. Jemaat mulai hidup berkelompok-kelompok. Ada yang mengatakan saya berasal dari golongan Paulus, saya berasal dari golongan Apolos, saya berasal dari golongan Kefas, bahkan saya berasal dari golongan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa mereka adalah jemaat-jemaat yang sudah menerima kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi kenapa pada saat itu terjadi perpecahan di antara mereka? Peristiwa di Korintus ini sangat menarik bagi pembelajaran kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita yang sudah menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita, kita melihat kenapa terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk melihat. Pada saat itu mereka hanya menggunakan kepintaran dan juga pemikiran-pemikiran mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Sungguh sayang sekali kita yang sudah menerima kasih Kristus, tapi kita hanya menggunakan pikiran kita sebagai manusia, hikmat kita sebagai manusia untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita saat ini. Namun saya rindu memberikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan renungan firman Tuhan ini adalah berpegang pada hikmat Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ketika kita menjalani tahun 2022, apakah kita sudah memegang hikmat yang berasal daripada Tuhan atau hikmat kita sebagai manusia, yaitu hikmat duniawi. Saudara, saya percaya ketika kita berpegang pada hikmat yang berasal dari duniawi, sering sekali mengalami kekecewaan, kepahitan, bahkan mungkin kita merasa, ada juga kok yang manis-manisnya. Saudara, tapi satu hal yang kita perlu ketahui dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita kemarin sudah merayakan bersama-sama kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di perayaan Natal. Bagaimana sukacita kita yang luar biasa kita boleh perlihatkan dengan orang-orang seiman kita. Saya rindu juga di tahun 2023 ini, sukacita itu juga tetap ada untuk kita boleh melewati semuanya. Masalah mungkin akan datang, tapi ingatlah Bapak Ibu, bahwa hidup kita tidak pernah bisa lepas dari hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan ini cukup menarik, kembali mengingatkan saya secara pribadi dan juga kita yang mendengarkan renungan ini, bahwa pada saat itu terjadi perpecahan jemaat yang ada di Korintus. Karena kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan hikmat melalui pikiran mereka sendiri, melalui keinginan-keinginan mereka sendiri, sehingga apa? Muncul satu perbedaan yang terjadi satu dengan yang lain. Sangat disayangkan kita yang sudah menerima kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, berpegang pada firman, berpegang pada hikmat Tuhan, yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara, hikmat yang berasal daripada Tuhan itu adalah hikmat yang adalah takut akan Tuhan. Yang pertama yang kita akan lihat dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan akan membimbing kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dengan hikmat daripadanya. Tuhan akan membimbing kita kalau kita takut akan Tuhan. Tuhan akan membimbing kita dengan hikmat daripada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa memahami hikmat daripada Tuhan?
Kembali saya ingatkan, mari kita membangun relasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Masalah yang terjadi kita boleh berdoa dan kita bawa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, hikmat dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, hikmat dari manusia, nasihat dari manusia itu merupakan alat. Kalau saat ini kita mengalami masalah, lalu kita pergi ke sahabat kita, atau mungkin kita pergi ke konselor, atau pergi ke pendeta dan lain sebagainya, itu adalah sebagai alat Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Namun satu hal yang dapat sungguh-sungguh menolong kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita tetap berpegang teguh pada hikmat daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Masalah, persoalan, mungkin sukacita yang kita alami. Tapi tetaplah berpegang pada hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan renungan pada kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjalani kehidupan kami di tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau berpegang pada hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.